Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Karnika, MPM 20210302050, Prodi Kelas Hukum Ekonomi Syariah kelas D. Dosen pengampu, Ibu Indah Agung Suprapti, MPD. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester. Yang pertama, membacakan Quran Surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Soal yang pertama, jelaskan 5 hukum bacaan yang terdapat di lafaz surah Al-Qari'ah. Yang pertama, terdapat di ayat pertama, Al-Qari'ah, izhar qamariyah karena terdapat alif lam yang diikuti huruf qaf, mad tabi'i karena terdapat fathah yang diikuti huruf alif. Yang kedua, yakunu, mad tabi'i karena terdapat dhammah yang diikuti waw sukun. Yang ketiga, al-manfus, izhar qamariyah karena terdapat alif lam yang diikuti huruf mim, ifa hakiki karena terdapat nun sukun yang bertemu huruf fa. Yang keempat, fa amma hunnah karena terdapat huruf mim yang dibaca tanda baca tasydid. Yang kelima, isyatir radiyah, idgham bila guna karena terdapat tanwin yang bertemu huruf ro. Mad tabi'i karena terdapat fathah yang diikuti alif. Yang kedua, jelaskan macam-macam wakaf beserta contohnya. Yang pertama, wakaf lazim, itu bertanda wakaf mim. Contohnya terdapat di Quran Surah Al-An'am ayat 20. Ini diutamakan untuk berhenti. Yang kedua, wakaf lawas hal, tanda wakafnya lam. Contohnya terdapat di surah An-Nahl ayat 32, yang artinya yaitu lebih baik untuk meneruskan suatu bacaan. Yang ketiga, wakaf waslu ula, tandanya sod dan lam, terdapat di Quran surah Az-Zukhruf ayat 44. Yang keempat, wakaf mu'anakah atau muraqabah, yang artinya berhenti di salah satu tanda, di Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Yang kelima, wakaf jais bertanda jim, yang artinya boleh berhenti atau boleh juga untuk melanjutkan. Quran surah Az-Zukhruf ayat 5 ayat 35. Yang keenam, wakaf waqfu aula, qaf dan lam, artinya diutamakan untuk berhenti. Contohnya terdapat di Quran surah Al-Maidah ayat 35. Yang ketujuh, wakaf saktah, itu ditandai dengan shin, yang artinya berhenti sejenak tanpa bernafas, di Quran surah Al-Qiyamah ayat 27. Yang kedelapan, wakaf mutlak, itu bertanda to, artinya harus berhenti. Yang kesembilan, wakaf murakhas, itu bertanda sod, yang artinya tidak berhenti. Yang kesepuluh, wakaf qobih, bertanda qaf, diutamakan untuk melanjutkan. Yang kesebelas, wakaf mujawaz, itu zai, diutamakan untuk melanjutkan. Yang kedua belas, wakaf kadzalik, kaf,
artinya menyamakan tanda wakaf dengan tanda wakaf sebelumnya. Yang ke-13, wakaf mustahaf, qaf dan fa, boleh berhenti. Yang ketiga, jelaskan pengertian mim mati dan berikan contohnya. Yang pengertian mim mati yaitu terdapat 3 macam bagian. Yang pertama ada izhar syafawi, ikhfa syafawi, idgham mutamasilain atau idgham mimi. Yang pertama, izhar syafawi, yaitu ketika mim sukun atau mim mati bertemu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Izhar yaitu dibaca terang, jelas, tidak mendengung. Syafawi yaitu bibir. Contohnya, hum naimun. Yang kedua, ikhfa syafawi, yaitu ketika mim sukun atau mim mati bertemu huruf ba. Ikhfa menyamarkan suatu bacaan. Syafawi yaitu bibir. Contohnya, tarmihim bihijaratin. Yang ketiga, idgham mutamasilain atau idgham mimi, yaitu ketika mim sukun atau mim mati bertemu huruf hijaiyah yang berharokat. Ini dibaca mendengung. Contohnya, humma infaku. Cukup sekian jawaban ujian akhir semester saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.